Boleh nggak ya? Sekalian aku mau curhat masalah visa. Kenapa sih? Halo? Aku mau tanya, sekalian mau curhat masalah visa bisa nggak ya, Miss? Bisa, tapi ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sih? Oh, oke. Oke. Miss, aku mau tanya, ini kan visa aku kan habis tanggal 28 ya? Tanggal 28 bulan? Bulan 1 ini. Oke, terus? Terus, aku kan juga mungkin minggu depan aku mau daftar nikah. Itu enaknya visa aku gimana ya, Miss? Sebentar, gimana? Aku kan minggu depan kan aku mau daftar nikah ya. Oke, terus? Terus masalah visaku gimana ya, besoknya aku mau nikah di Hong Kong. Kamu nikah sama orang Hong Kong atau orang Indonesia? Hong Kong. Oke. Sudah baru mau daftar atau sudah menikahnya? Minggu depan mau daftar, Miss. Baru daftar. Oke, terus? Iya. Terus? Terus masalah visa aku kan ini kan tanggal 28 habis kan. Nah, aku mau urusnya gimana? Soalnya kan kalau mau nikah kan pasti aku tinggalnya kan di Hong Kong. Ngerti, tapi nikah di Hong Kong bukan berarti kamu bisa tinggal di Hong Kong. Karena kamu izin tinggalnya kan sampai tanggal 28 bulan 1. Iya. Kan kamu baru daftar, bukan menikah. Daftar bisa jadi bulan depan atau 3 bulan berikutnya. Kan tidak tahu. Daftar kan belum tentu bisa langsung menikah. Kan cari waktu. Oh, jadi aku harus urus visa dulu ya, Miss ya? Ya harusnya kamu renew sebelum visamu habis kamu menikah. Itu yang benar. Bukan visa habis terus menikah, kamu harus pulang Indonesia. Oh, harus pasti pulang ke Indonesia ya? Iya dong. Kamu kesini kan sebagai turis berarti kamu kesini. Kan visamu Enggak, belum diurus. Enggak, Miss. Aku kerja kontrak 2, Miss, di posku ini. Lah iya kan kamu bilang visamu habis bulan 1 tanggal 28 kan sayang? Iya. Terus kamu kan belum nikah kan? Belum. Lah iya kan baru daftar kan? Iya. Lah wong yang nikah aja nggak bisa tinggal di sini apalagi yang daftar. Oh, harus pulang ya, Miss ya? Iya, karena ini kan negara orang. Kalau kamu sudah selesai sama majikanmu kan kamu cuma bisa extend visa. Oh. Kecuali kamu menikah dulu, proses visa udah masuk imigrasi, kamu finish kontrak, kamu mungkin bisa tinggal di Hong Kong. Lah kamu nikah aja belum? Ya kamu nggak bisa dong tinggal di Hong Kong sayang. Oh, dan status aku ini kan aku baru dimajikan 1 tahun ya, Miss. Ini yang kontrak kedua, maksudnya dulu aku 2 tahun finish, terus 1 tahun ini ke majikan yang baru gitu lah. Aku punya rencana kan minggu depan aku mau daftar nikah kan, sedangkan visa aku habisnya tanggal 28. Nah, aku dari situ aku bimbang, aku harus gimana gitu. Sebentar. Kamu berarti bukan finish kontrak bulan 1 tanggal 28, iya. Kamu harus extend itu. Oh. Visamu berarti bukan habis itu, kamu masih di rumah majikan setahun lagi. Ayo, majikanmu harus nge-extend kamu belum finish itu berarti. Oh, jadi aku harus extend visa di sini ya, Miss ya? Iya, kamu harus extend visa dulu sama majikanmu itu. Nah, kamu mau daftar nikah terserah daftar. Terus kamu mau nikah ya terserah kamu nikah, nggak ada masalah. Kamu tetap bekerja di rumah majikan. Nah, jadi jangan sampai habis ya, Miss? Iya, jangan sampai habis. Terus setelah kamu menikah, kamu daftar ke imigrasi. Lah, visamu sebagai suami istri keluar, kamu baru keluar dari majikanmu, itu benar. Jadi kamu nggak usah pulang Indonesia. Jadi masa transisi antara visa pembantu ke visa residen. Oh gitu ya. Iya, jangan sampai kamu keluar dari majikan baru nikah, dideportasi kamu kayak anak Lampung itu, visanya nggak bisa turun, dideportasi dia. Tapi kalau visamu nggak bisa turun, suamimu punya kriminal atau suamimu punya utang, kamu tetap bisa di Hong Kong dan cari majikan. Oh. Tapi kamu memutuskan finish kontrak baru mau planning nikah,
terus suamimu ternyata nggak bisa jadi garantor, maka kamu nggak bisa masuk Hongkong lagi. Oh, oke. Nikah dulu, proses dulu, jangan visamu yang pembantu habis terus kamu baru mau nikah, ya malah ntar habis kamu. Aku bingung soalnya aku dari kemarin nggak tidur soalnya kan ini kan mau lebaran Cina ya Miss ya. Aku kan dilempar di rumah bosku, terus di rumah bosku, jadi 2 rumah gitu. Jadi aku ini visaku nggak diurus-urus. Aku mau bilang kok bosku juga sibuk gitu. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kalau ada masalah itu bosmu yang masih bertanggung jawab itu. Kamu itu bukan habis visamu. Oh, jadi itu tanggung jawab majikan ya Miss. Iya, kamu ngomongnya finish. Kamu itu bukan finish. Kamu itu masih visanya kurang 1 tahun lagi loh. Oh iya Miss. Aduh, aku bingung banget. Aku mau curhat sama siapa, terus di sini nggak punya siapa-siapa Lah ya kok kan? berani-beraninya curhat sama Miss Yuni kamu? Apa Miss? Kok berani-beraninya curhat sama saya? Ya soalnya kan Miss kan sudah nikah sama orang Hongkong dan aku setiap ada live di Facebook itu Miss gitu aku selalu dengar curhatan Miss terus selalu mendengarkan gitu kan. Jadi aku jadi berani ya? pengen telepon Miss. Maaf ya Miss ya. Nggak apa-apa. Ini kan dimana nggak semua orang tahu Mando. Saya nggak menyalahkan. Dimana tidak semua orang akan tahu seperti ini. Karena saya tidak ingin kalian terjebak. Banyak anak-anak yang terjebak katanya. Dan saya itu tidak ingin. Terus Miss itu masalah surat-surat mau nikah itu apa aja yang bisa? Waduh. Soalnya dari segi orang itu ada yang beda-beda Miss. Dari temanku yang nikah begini, yang satu nikah begini gitu. Oke, karena saya sendiri bukan nikah pernikahan dari pembantu ya. Jadi saya kurang tahu syarat-syaratnya beda ya. Karena dulu nikah kan kita beda. Jadi saya kurang tahu untuk pembantu ke residen saya kurang tahu. Tapi saya bisa yang prosedural aja. Itu kalau kamu masih single, maka nggak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah janda, kamu harus ada surat cerai. Begitu juga dengan suamimu. Oh, aku ada surat. Aku dulu menikah, terus aku buat surat cerai. Terus aku di Indonesia aku ganti Inggris gitu. Katanya kalau nikah di sini harus translate Inggris bahasa Inggris ya, Miss ya. Sudah. Itu udah siap semua gitu. Terus masih ada lagi nggak, Miss? Kamu ini sekarang kamu tanya syarat menikah atau syarat visa? Syarat nikah. Oh, kalau syarat nikah itu gampang dong. Surat cerai itu sama paspormu, sama KTP-mu, terus suamimu paspornya, KTP-nya dia sama alamat rumah sama apa? Sama apa sih namanya? KTP-nya dia terus bayar 305 untuk daftarnya, itu aja. Nggak ada apa-apa. Syarat visanya yang mungkin agak sulit. Kalau syarat visanya banyak hal yang harus diikuti. Kalau syarat nikahnya gampang sekali. Oke. Karena menikah dengan orang Hongkong bukan jaminan kamu jadi KTP Hongkong. Tidak ada jaminan. Iya, Miss. Harus nunggu dulu ya, Miss, kalau gitu ya. Bukan nunggu dulu, tergantung dari imigrasi mau ngasih visa apa enggak sayang. Apakah suamimu memenuhi term and condition, ketentuan yang berlaku. Jadi tidak semua orang yang menikah sama orang Hongkong itu punya KTP Hongkong, tidak. Karena saya ada beberapa anak saya yang menikah sama orang Hongkong, dia tidak punya KTP Hongkong, datang ke sini sebagai turis saja. Gitu ya. Terus masalah majikan aku ini kan aku dari awal udah bilang sama majikanku kalau aku itu mau nikah sama orang Hongkong gitu, Miss. Aku to the point gitu kan. Terus bosku nggak masalah kan gitu. Terus tiba-tiba pas kemarin bosku bilang kenapa kamu mau nikah sama orang Hongkong? Janganlah kamu nikah sama orang Hongkong karena pasti hidup kamu bakal tidak nyaman gitu. Kenapa, itu kan privasi orang kan, aku bilang gitu kan. Janganlah, soalnya bos calon kamu itu kan dulu pernah nikah, punya anak kan gitu.
nanti kamu juga pasti juga akan jadi punggian kan, bilang gitu bosku. Terus aku bilang, loh itu urusannya apa kan, aku gitu kan, aku di sini kerja dan itu privasi aku, dan aku dari awal udah bilang oke saja. Dan aku dulu pas tanda tangan kontrak itu kan aku kenal sama bosku itu, terus lewat agent, tapi tanda tangan yang mengenalkan aku sama bosku sendiri gitu loh. Masuk ya? Terus bosku oke. Terus kenapa pas aku mau nikah dia selalu bilangnya pasti hidup kamu nggak enak gitu, pasti kamu bakal jadi pembantu, kamu di sini itu pembantu, tetap jadi pembantu gitu loh. Ya, orang mau nilai apa itu kan hak seseorang, kita tidak bisa membatasi mulut orang mau ngomong apa, Mas ya. Iya. Ya itu terus hak ini dia. kan Banyak orang kan HMG kalian, banyak orang tidak memandang rendah pembantu, Maya biarkan saja. Benar ya? Jadi ya biarkan saja. Orang mau menganggap apa, yang penting kamu tahu bahwa kamu di Indonesia tidak punya suami dan kamu tidak ada halangan, ya kenapa tidak? Menikah lebih baik daripada kumpul kebo, kumpul jarang, kan? Iya, makanya nih. Dari pihak keluargaku dan dari pihak calonku sudah tahu kan, aku juga udah lama jalan sama dia setahun, dan dia kan udah punya anak juga, anaknya juga sudah menerima aku kan gitu. Jadi fan aja gitu. Cuma kalau dari pribadi aku, si pihak calon ini menerima aku apa adanya, karena aku dulu kan punya riwayat operasi kan nih. Jadi 50% punya anak gitu, jadi dia bisa menerima aku gitu. Tapi ingat, setelah pernikahan itu tidak ada yang bisa menjanjikan bahagia. Jadi kamu ya lebih baik tahu diri, jangan terlalu punya harapan yang terlalu tinggi biar nggak kecewa. Karena ada beberapa orang yang menikah dengan orang Hongkong bukannya malah bahagia, tapi malah sengsara. Ya waktu masih cinta apapun, tai kucing rasa coklat, tapi setelah menikah itu beda. Ya lebih baik berhati-hati dan jangan too high expectation, itu aja menurut pendapat saya. Iya Miss, makanya aku selama 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan ini aku pacaran sama dia itu fan aja Miss. Jadi iya, pacaran yang saya bilang Kondok, pacaran itu pasti baik-baik aja. Orang pacaran pasti baik-baik aja. Yang nggak baik kan sudah menikah, itu kan tahu aslinya. Kalau masih pacaran ya nggak mungkin, sayang mau makan apa? Iya kamu makan apa, aku makan apa loh. Tapi giliran sudah menikah kan beda. Bener nggak? Oh gitu ya Miss. Jadi yang penting jangan terlalu high expectation, dan sebagai wanita harusnya lebih tangguh gitu aja, karena tidak mudah untuk hidup bertahan di negeri beton ini. Gitu ya Miss. Iya. Tapi ini udah janji sama aku Miss, aku juga nggak minta sesuatu dan aku nggak minta tuntutan apa, tapi dia bilang sendiri sama aku, ya katanya kalau udah nikah kamu di rumah kan gitu. Aku punya anak, yang satu tuh anaknya kan, maaf ya Miss ya, yang satu agak kurang apa ya, nggak normal gitu loh, pasti dia baik gitu loh. Intinya kamu di rumah ngurus anak, masalah ibu, masalah keluarga, aku yang tanggung, aku ada seorang laki-laki, aku harus bekerja, nggak boleh merepotkan wanita gitu loh. Ya, seperti yang aku katakan, jangan sampai kamu menikah sama dia merubah statusmu seolah-olah jadi istri dia, tapi kamu penggantinya pembantu, itu aja pesan saya. Bisa dipahami? Iya, soalnya aku terus terang aku kerja 3 tahun di Hongkong, capek banget. Ya kerja pasti capek lah sayang, emangnya jadi orang Hongkong kerja tidak capek juga? Ya capeknya gini, nggak mulus gitu. Dulu pas kerja kontrak 2 tahun aku bertahan 2 rumah, juga tidak sesuai kontrak, tapi aku sabar kan. Alhamdulillah aku bisa kerja, bisa bangun rumah buat ibuku gitu. Terus yang ini yang kedua, tulisannya cuma bersih rumah gitu ya, tapi tidak tahu kenapa ini aku selalu di rolling ke rumah neneknya, terus nanti balik lagi ke bos aku, sedangkan aku saat aku libur kadang tidak boleh libur gitu wis.
Tapi Jadi sebenarnya dulu itu bukan alasan sayang. Sebenarnya bukan alasan. Alasan kamu karena kamu sudah mencintai dan tujuanmu sudah beda. Paham nggak maksudku? oh, Pekerjaan seberat apapun itu bukan alasan kalau kita punya tujuan. Tapi kan sekarang tujuannya udah beda. Kamu sekarang ada yang backup kamu, ada seseorang yang mencintaimu dan mengatakan tidak rela kamu bekerja berat. Jadi sebenarnya itu bukan alasan. Paham nggak maksud saya? paham nih. Tapi Jadi aku sebenarnya capek banget nih. Karena di perutku ini kan aku ada jahitan luka operasi toh bis. karena aku bilang Tondo. Belum pernah yang namanya periksa, belum pernah yang namanya ngecek kondisi aku yang ini bekas operasiku dulu bis. Ngerti, tapi kan kamu tahu kan sudah kerja di luar negeri itu adalah resiko. Karena kamu sekarang itu ada backupan, paham nggak maksudku? Sekarang kamu itu punya cowok di Hongkong, jadi kamu udah punya backupan. Jadi apapun yang kamu lakukan itu berat. Intinya jangan sampai too high expectation pada dirimu sendiri. Aku cuma mengingatkan, jangan sampai menyesal, itu aja. Iya bis. Insya Allah nggak nyesal, insya Allah. Iya, jangan sampai kamu menyesal diperlakukan sebagai pembantu, penggantinya pembantu setelah menikah gitu loh. Paham nggak maksudku? Seperti setidaknya saya sudah pernah mengingatkan kamu gitu loh. Paham bis. Alah, ntar sukses selalu. Ntar kalau memang ada masalah atau apa, kamu telepon aku, homo? Iya, tapi aku kata-kata kayak orang linglung bis. Datang aja ke rumahku di Taiwan. Apa? Datang aja ke rumahku di Taiwan. Aku mau datang ke rumah Miss. Posisi kalau hari Minggu aku di rumah dia bersama anak-anak dia. Jadi waktu Ya lain itu kali aja loh, lain kali aja sih Iya, kalau susah sudah banget. mepet butuh aku baru cari aku, homo? Oke Miss. Oh lah. Tapi kasih alamatnya yang Miss ya. Siap. Terima kasih ya sayangnya. Makasih ya Miss ya. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke, buat teman-teman di luar sana, apakah saya melarang kalian menikah sama orang Hongkong? Tidak. Tapi kalian harus tahu dan tidak boleh high expectation. Dimana kalau kalian mengharapkan sesuatu yang lebih tapi ternyata jatuh, kalian akan menangis sendiri. Jadi saya cuma mengingatkan kalau memang mau, kalau tidak mau pun terserah, dan itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.